Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Ya, para Jauti. Kalau 3 hari libur dari mulai Jumat sih buat kalau memang mereka berani sih silahkan aja, karena itu pasti tiga hari itu transaksi market Hilang. itu saham dan, Iya. dan Hilang, udah pasti hilang. itu habis Pak, Habis. rugi Pak, habis Iya. Pak. Akhirnya dihajar sama negara tetangga yang kafir, Vietnam, Singapura, Betul. Yang Filipina. untung Singapura, Malaysia dan Mereka tetangga bertepuk kita. tangan. Mereka Wah, bertepuk mereka, tangan. Pak. Ayo beragamalah dengan rajin ya Indonesia. Ayo beragama, sembahlah Allah. Sampai mencret sembah Allah. Kami berbahagia, kamu menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Sementara 4 hari efektif waktu kerjanya, teknologinya terbelakang. Efektif produksinya juga rendah. Apa yang mau dihasilkan sudah 4 hari. Ya kan makin kere. Nah kalau bicara 4 hari dilakukan, orang Kristen nggak ada masalah pulang gereja buka usaha, tokonya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya bahkan kita ibadah hari Jumat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, mau jam 2 pagi hari. Jadi itu statement Selasa yang juga blunder nggak ada dari masalah. seorang pejabat negara. Udah bagus ya kamu, kita ini liburnya nggak dibuat hari Jumat. Emang kenapa kalau hari Jumat? Kan statement yang blunder dari seorang pejabat tinggi negara kan. Betapa biadabnya agama dibanding dengan komunisme. Ya. Yang terjadi tahun 98. Allahu Akbar sambil merkosain orang-orang Tionghoa. Pakai Allahu Akbar. Itu kita dari tengah-tengah sana. Sambil tiang Allahu Akbar. Semua pakai nama agama asing dengan pribumi. Dan ceritanya Allahu Akbar juga. Bakar-bakaran itu Allahu Akbar. Karena apa? Karena agama. Apalagi semua dosa-dosa Indonesia, termasuk genosida Padang, genosida Batak, itu atas nama agama. Dan Pak Po, Indonesia tidak pernah maju gara-gara agama. Waktu pencabulan santri-santriwati itu oleh ustadz-ustadznya, PKS malah melarang untuk diberitakan. Alasannya jangan sampai mempermalukan. Itu kan bego, itu kriminal. Anak kecil ditidurin ustadz, disodomi. Itu dibongkar aja. Itu kan kejahatan. Nah itu satu. Yang kedua untuk yang migran-migran khilafah di London, di Inggris. Ya, kalian melarang alkohol seperti di negara asal kalian. Ya, bandingkan negara asal kalian yang amburadul gitu. Di London kalian mau bikin amburadul lagi kan bego. Bukan karena alkoholnya, cara minumnya, nah, waktu minumnya bagaimana. Alkohol ya kalau minum segentong ya mabok. Minum 1 shot tuh orang Inggris tahan dingin badannya, jadi sehat, jadi kuat. Melihatnya negatif aja. Akhirnya bego. Ini besok bakalan viral ini Pak, masalah dispensasi pernikahan ini Pak. Iya. Satu sisi kemudian itu akan melanggar undang-undang perkawinan. Oke lanjut. Itu benar ya. Jadi ini pertanyaannya Pak Bung Beta ini sekalian buat ini kita saya lagi tambah. Oke, kita tambah lagi sampai saya selesai tampilkan nomor rekening. Siapa lagi mau komentar boleh ya? Saya sambil tampilkan nomor tampilkan rekening Damaris karena kita sudah 2 minggu nggak tampilkan ini. Ini yang per 31 Desember sudah saya tampilkan. Ini yang per 17 Januari saudara ya, saya tampilkan ya. Lanjut. Pak Raja Uti udah Pak. Raja Uti. Ya, tes suara. Ya. Waduh, Pak, saya barusan lihat TV hari ini. Nah, ternyata itu yang tadi kasus yang ratusan anak-anak di bawah umur itu minta dispensasi nikahan dini, Pak. Karena undang-undang perkawinan kita itu kan umur 19 tahun. Iya. Sementara mereka itu rata-rata di bawah 19 tahun udah pada semua. Nah, ini sekarang akan timbul masalah di kemudian hari Pak Paul. Pertama masalah ya kita tahu ya, masalah sosial juga ya, masalah ekonomi juga, masalah psikologis juga, kemudian juga masalah ini ya, masalah biologis juga, secara fisik mereka belum siap. Nah, ini ada sesuatu hipotesa ya yang saya lihat. Kenapa justru di negara kita ini yang katanya semakin religius, tapi kasus ini kok jadi timbul gitu Pak Paul gitu. Nah
Nah, ini bisa dijadikan. Terus ada yang kedua, perda 0%, perda alkohol 0%, ya kan? Mengapa apakah negara yang tidak meminum bir dan produk turunan alkohol lebih miskin, lebih maju atau lebih miskin? Nyatanya ada orang-orang syariat London itu, orang-orang Islam yang di London kan menuntut supaya ada area bebas bir itu kan. Pertanyaannya, apakah Inggris lebih miskin daripada Indonesia yang perda 0%? Di Indonesia itu 60-70%, ya kecuali kantong Kristen ya, 70% kota madya kabupaten di Indonesia 70% itu perda alkohol 0% loh. Padahal alkohol itu menggerakkan perekonomian rakyat loh. Ya. Oh iya Pak Paul, ya justru. Tapanuli juga sama Pak Paul. Justru minuman-minuman daerah itu yang berasal dari kearifan lokal inilah yang menggerakkan perekonomian, Pak. Ya. Ya kan, Bali, apakah Bali lebih miskin daripada, padahal Bali itu ada produk banyak loh di sana. Dan mereka bisa survive, ya kan? Iya. Nah, belum pernah ada riset di Indonesia berapa dampak sosial psikologis dari alkohol dan dampak positif ekonomi dan sosial juga. Karena orang kalau dia perekonomiannya mantap, ya, maka dengan sendirinya dia tahu bagaimana minum alkohol, ya kan? Betul Pak Paul. Kelihatannya. Kenapa? Pertanyaan lebih tajam untuk suaranya Pak ini. Suaranya Bung Beta ini lo pecah lo. Pecah suaranya dan nggak jelas. Sekarang bagaimana Pak? Sama, pecah, kecil sekali. Kecil dan pecah. Sebentar ya. Tadi yang pertama bagus, yang pertama. Sebentar. Mau diganti dengan kencing onta, jadi nanti impor kencing onta dari sana. Jadi ini besok bakalan viral ini Pak, masalah dispensasi pernikahan ini Pak. Iya. Satu sisi kemudian itu akan melanggar undang-undang perkawinan. Tahun saya 19 tahun Pak Paul. Jadi kalau saya melihat bukan itu, ini yang menunjukkan bahwa walaupun secara teori dikatakan Indonesia bukan negara agama, faktanya Indonesia sudah negara agama. Jadi sudah, ada faktanya ada negara khilafah Indonesia. Negara khilafah, itu bukti semua kok. Jadi nggak usah cerita, kembalikan ini negara kepada apa namanya itu Undang-Undang Dasar 1945. No way, titik. Kalau saya begitu, no way. Iya. Jadi parpol yang tidak berasaskan itu tutup, bubarkan. MK tidak mau gubrak di MK itu. Jadi ya, betul, apa Pak. kita mengini apa itu akan berlanjut terus Pak. Makanya tadi kalau kita kaitkan dengan penelitian setara institut itu bagus, tetapi itu tidak cukup karena tidak memberikan dampak apa-apa kok. Iya. Tidak memberi dampak apa-apa itu. Jadi harus lebih maju. Syukur-syukur nanti pakar-pakar di Galadua membuat suatu. Dan itu sulit sekali Pak, sulit sekali untuk kita bisa maju Indonesia selama masih dikuasai oleh agama. Mungkin nggak bisa aja, mentoknya udah itu kebodohan. Makanya saudara kalau yang pengen tahu penjelasan saya, lihat khotbah saya hari Minggu kemarin ya. Khotbah agama itu bikin tolol pokoknya. Agama itu bikin tolol. Salah sekali penafsiran ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia itu menjadi salah sama sekali, salah kaprah. Langsung pasalnya langsung apa penjelasannya? Agama salah. Ya kan, penjelasannya langsung agama salah. Ketuhanan itu sesuatu yang private dan itu adalah sebuah jalan hidup, bukan sebuah institusi yang kita kayak marketing harus dimarketingkan. Yang betul, harus Pak orang Paul, ya, Pak ya, Paul, itu ngeri. Ya, itu adalah individu ya soal agama. Jadi yang paling penting sebenarnya untuk mengurangi beban daripada pemerintah justru kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu saja, apapun produk yang mereka lakukan itu sebenarnya hanya untuk menyusun kekuatan-kekuatan tertentu yang didasarkan oleh politik identitas. Karena mereka juga seperti yang disampaikan oleh Pak Rajauti tadi, itu bukan di sana aja pernikahan di bawah umur. Justru itu dipakai juga untuk bisa mensolimi anak-anak
lihat aja bagaimana HW di Jawa Barat, dan ini nggak pernah disinggung oleh si Kamil, gubernur pada waktu itu, bahkan wali kotanya. Pernah setelah disinggung setelah berapa bulan, alasannya apa? Justru untuk melindungi, katanya, anak-anak didik. Ini stupid. Justru harus dibuka supaya keluarga dan pemerintah harus tahu. Tapi kenapa ini dilindungi oleh seorang gubernur yang memakai uang negara untuk membangun masjid 1 triliun? Karena agama. Oleh sebab itu agama harus dihilangkan. Kita akan ada persahabatan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia dikala agama tidak dipakai untuk framing dan juga setting terhadap orang-orang yang tidak disetujui di sana. Ini pembentukan dari mana? Ya sejak daripada pemimpin-pemimpin seperti Yusuf Kala, seperti Hamzah Has, sampai saat ini kelompok Din Samsudin. Nah, Ma'ruf Amin inilah si Wapres ini kurang ajar. Nah, kita tidak pernah memberikan nama-nama seperti ini, jadi mereka bermain di belakang layar. Suarakan, dan semua punya hak. Dan kelompok Islam yang saya tahu pinter-pinter dan sudah maju, mereka menentang ini juga. Mereka tidak setuju, tapi mereka tidak berani juga bersuara. Masih mungkin mentaati apa yang anjuran daripada Yusuf Kala. Saya ingat sekali, di mana ada 700 pendeta pernah menghadap Yusuf Kala mengenai mungkin usul-usul untuk pembangunan gereja. Dan apa yang jawab oleh Yusuf Kala waktu dia Wapres zamannya SBY? Dia bilang lah, mereka aja katanya tidak ada hari tertentu untuk mengadakan upacara-upacara agama. Jadi seharusnya umat Kristen itu bersyukur karena ya sudah hari Minggu sudah ditentukan. Ini stupid namanya. Ini bukan orang Kristen yang menentukan. Memang ini adalah peraturan sudah internasional. Bukan, Pak. Kalau saya malah begini, Pak. Nah, ya rubah saja hari Jumat. Memang masalahnya di mana? Kalau Indonesia berani merubah. Kenapa? Kalau hari liburnya Indonesia hari Jumat, maka Indonesia akan kehilangan 3 hari kerja loh. Iya betul. Wah, bisa kacau itu Indonesia karena sudah punya lead time, sudah 1 hari libur jelas ya. Tetapi ada 3 hari kerja. Hilangnya bukan 1 hari kerja loh. Sekarang kan 1 hari kerja hilang dengan New York kan. Makanya dulu Indonesia jam kerja sampai Sabtu karena nungguin New York. Ya kan, nunggu New York buka kan. Nah, sekarang kalau Indonesia hari Jumatnya diliburkan, Indonesia malah kehilangan 3 hari kerja loh, bukan 1 hari kerja, 3 hari kerja. Sementara dunia maju time leverage-nya diperpanjang, di sini malah diperpendek. Di sini malah diperpanjang, kan goblok namanya. Itulah agama tolol. Kalau mau rubah hari Jumat, kita orang Kristen ya kita ibadahnya hari Jumat. Kan nggak ada salahnya kita ibadah hari Jumat. Emang salahnya di mana? Apa dosa kalau kita ke gereja hari Jumat? Ya kan? Nggak dosa, tetapi justru jadi tolol. Apalagi kemudian setelah jam kerjanya tambah pendek, ya kan? Orang kalau sudah kehilangan 3 hari kerja, semangat kerja, moral kerja udah beda lagi. Akhirnya hawanya nggak kerja. Tambah kere. Nah, agama lagi ya, si dasar Wapres tolol ini, kumpulan orang-orang beragama yang tolol ini. Nah, untuk Wapres nih, untuk Wapres ya, lihat itu waktu pencabulan santri-santriwati itu oleh ustadz-ustadznya, PKS malah melarang untuk diberitakan, alasannya jangan sampai mempermalukan. Itu kan bego, itu kriminal. Anak kecil ditidurin ustadz, disodomi, itu dibongkar aja, itu kan kejahatan. Nah itu satu. Yang kedua untuk yang migran-migran khilafah di London, di Inggris, ya. Kalian melarang alkohol seperti di negara asal kalian, ya. Bandingkan negara asal kalian yang amburadul gitu. Di London kalian mau bikin amburadul lagi kan bego. Bukan karena alkoholnya, cara minumnya, waktu minumnya bagaimana. Alkohol ya kalau minum segentong ya mabok. Minum 1 shot tuh orang Inggris tahan dingin badannya, jadi sehat, jadi kuat. Melihatnya negatif aja. Akhirnya bego. Diarahkan selalu ke pengertian agama mereka, jadi picik. Itulah makanya sekarang ya pada jauh kalau 3 hari libur dari mulai Jumat sih, buat kalau memang mereka berani sih silahkan aja, karena itu pasti 3 hari itu transaksi market hilang, saham dan hilang, udah pasti hilang, habis Pak. Habis. Rugi, Pak.
Habis, Iya. Pak. Akhirnya dihajar sama negara tetangga yang kafir, Vietnam, Singapura, Betul. Yang Filipina. untung Singapura, Malaysia, dan Oh, mereka tetangga-tetangga bertepuk kita. tangan. Mereka Oh, bertepuk mereka, tangan. Pak. Ayo beragamalah dengan rajin ya Indonesia. Ayo beragama, sembahlah Allah. Sampai mencret sembah Allah. Kami berbahagia, kamu menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Sementara 4 hari efektif waktu kerjanya, teknologinya terbelakang. Efektif produksinya juga rendah. Apa yang mau dihasilkan sudah 4 hari. Ya kan makin kere. Nah kalau bicara 4 hari dilakukan, orang Kristen nggak ada masalah pulang gereja buka usaha, tokonya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya bahkan kita ibadah hari Jumat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, mau jam 2 pagi hari. Jadi itu statement Selasa yang juga blunder nggak ada dari masalah. seorang pejabat negara. Udah bagus ya kamu kita ini liburnya nggak dibuat hari Jumat. Loh, emang kenapa kalau hari Jumat? Kan statement yang blunder dari seorang pejabat tinggi negara kan. Itulah Goblok banget kualitas. ini si Yusuf Kala ini. Silakan aja, Kualitas- semakin kere kualitas nanti. Pemimpin mereka, Pak. Jadi menunjukkan kebodohan sama dengan Amin Rais dulu. Ada pertanyaan dari mungkin yang label minoritas. Terus dia sampaikan bahwa ya, katanya di negara ini adalah yang mereka diberikan kesempatan. Ini kan gila ini. Memang Ya, negara kita milik daripada nenek moyangnya tuh. Jadi ini orang-orang yang bodoh, meskipun sudah make profesor doktor, tapi juga mereka sekolah itu soal-soal neighborhood sih, sama dengan Baswedan, semuanya Kamil. Mereka itu cuma prestige untuk ke luar negeri, sekolah di luar negeri, untuk meninggikan atau menaikkan kira-kira rate lah dalam ini. Padahal otak mereka itu otak miring. Mungkin kalau diadu dengan SMP yang brilliant, kayak anaknya si Alvin Lin, saya yakin mereka kalah, Pak. Bukan karena ini, cuma karena mereka bisa untuk mengatur kosakata. Jadi korupsi dibilang apa itu kelebihan bayar, ya itu orang melihat sana. Tapi kita menganalisanya ini kebodohan demi kebodohan. Jadi nggak bisa kita melihat, wah profesor doktor, apa yang mereka capai, apa yang mereka buat terhadap negara, makin rusak. Nah sekarang juga masalah. Anies Baswedan tidak pernah disentuh lagi oleh KPK. Ada apa? Cuma sedangkan sudah nyata bagaimana pelanggarannya dengan korupsi yang dia istilahkan kelebihan bayar. Itu stupid. Nggak pernah lagi disentuh. Sedangkan kalau mereka mau nindak, itu maksud saya Pak, keadilan harus dijalankan. Kalau gubernur dari Papua langsung ditangkap dan disidang, ya kita setuju kalau itu bersalah harus lakukan. Tapi lakukan juga untuk Anies. Itu baru nanya kita percaya. Pemimpin Indonesia, pidato daripada presiden atau siapapun. Tapi jangan didiamkan mereka yang dianggap minoritas, ditangkap. Mereka yang punya pengaruh karena agama. Apa prestasi Anies terhadap Jakarta? Rusak tambah rusak. Bandingkan dengan Ahok. Ahok dibuat secara khusus fatwa dari MUI. Ini ada apa? Kok nggak pernah disuarakan oleh Jokowi? Nah, ini Ahok ya tadi ya. Apa yang Ahok lakukan untuk Jakarta itu teknologinya ngambil dari Belanda. Waktu itu ingat nggak? Ahok itu bawa semua insinyur dari Belanda buat beresin Jakarta, reklamasi sampai supaya Jakarta jangan tenggelam, ya kan? Lalu diterapkanlah itu teknologi, bikin waduk, bikin segala macam, dibikin gorong-gorong, dibikin segala macam. Jadi tuh tiba-tiba yang terjadi sekarang dibikin porak-poranda sama si Anies. Dan Jadi, Ahok waktu ke Belanda tuh Pak Paul, dia waktu studi banding itu timnya itu nggak lebih dari 5 orang Pak. Ya, dan Anggarannya ya nggak diborosin betul. dan itu efektif sekali. Efektif Mereka sekali. langsung ke perusahaan-perusahaan yang berteknologi tinggi, mereka belajar betul dari sana. Beda dengan pejabat khilafah ke Amerika jalan-jalan. Bung Beda. Bawaannya udah satu keluarga, satu van itu yang Mercy itu yang 15 orang, mereka bawa semuanya. Nggak ada hasilnya. Beta Maluku. Iya, Kalau si Anies jadi gubernur, dia pakai teori keagamaannya yang dia bilang air kan dari atas turun ke Dari bumi. Allah. Wah, Masuk ke dalam tanah. masuk ke Kan dalam bego. tanah. Sehingga Bego. Jakarta dijadikan kolam penangkapan ikan lele. Hanya jadinya. parkir, air hanya parkir kalau banjir. Stupid. Iya, ya. hanya parkir. Makanya ini kan makanya itu tadi ya saya bilang agama itu bikin bodoh. Jadi sebetulnya Jokowi harus sadar dan para
para pengambil keputusan negara Indonesia harus mulai singkirkan agama dari pemerintahan. Setuju. Harus disingkirkan. Nggak bisa, kalau selama agama masih campur aduk, cawe-cawe ke pemerintah, tak jamin, nggak bisa, tidak akan bisa. Iya, setuju. Kita sudah belajar dari pengalaman, Indonesia runyam gara-gara agama loh. Tahun 65 siapa yang bunuh 3 juta orang yang dituduh PKI? Yang bunuh siapa? Apakah PKI yang kejam atau NU? Agama loh, atas nama agama. Allahu Akbar, bantai semua 3 juta orang. Berapa orang yang dibunuh oleh PKI? Enggak lebih dari 100 orang, saudara. Yang dibunuh PKI tidak lebih dari 100 orang. Kalau mau digelembungkan tidak lebih dari 500 orang. Berapa banyak yang dibunuh oleh negara atas nama Allahu Akbar? 3 juta orang. Paling sedikit kalau ikut datanya pemerintah Indonesia 500.000 paling sedikit. Coba 500 dibanding 500.000, 1.000 kalinya. Betapa biadabnya agama dibanding dengan komunisme. Ya. Yang terjadi tahun 98, Allahu Akbar sambil merkosain orang-orang Tionghoa, pakai Allahu Akbar. Itu kita dari tengah-tengah sana. Sambil tiang Allahu Akbar, semua pakai nama agama, asing dengan pribumi. Dan ceritanya Allahu Akbar juga, bakar-bakaran itu Allahu Akbar. Karena apa? Karena agama. Apalagi, semua dosa-dosa Indonesia, termasuk genosida Padang, genosida Batak, itu atas nama agama. Dan Indonesia tidak pernah maju gara-gara agama. Ya, pentolan-pentolan mereka juga yang dari PKI itu, mulai dari peristiwa Madiun tahun 48, itu mereka backgroundnya itu dari pesantren seperti Amir Saifuddin, demikian juga Aidit. Jadi kalau mereka kita kait-kaitkan, ini sebenarnya orang-orang mereka juga yang merusak Indonesia. Jadi mau Khilafah, ya. Yang khilafah juga, makanya harus pisahin. Nggak boleh campur-campur lagi sekarang agama ke negara. Kalau mau bener ya. Ya betul. Ini ada terkaitnya Pak Paul, saya menyimpang sedikit yang Pak Rajauti sampaikan tadi. Ini kesaksian tadi malam baru saya ketemu mantan Danrem tahun 80-an, anaknya di sini sama saya. Dia dari Cianjur, Pak, Danrem Cianjur tahun 80-an. Dia bilang itu ada banyak anak-anak SMA di sana 15 tahun itu udah seks bebas di Cianjur itu. Ya, itu hanya modal rokok, modal makan, udah bisa ditudurin di Cianjur, Pak. Dan itu ada kasus yang baru dibilang bapaknya memperkosa anaknya sendiri sementara ibunya lagi kerja TKI di Arab Saudi. Bayangkan udah begitu bejat moralnya mereka di sana. Nah, ini ada keterkaitan dengan yang Pak Rajauti sampaikan. Apa ini? Karena apa? Pengajaran apa seperti ini? Ya, kalau memang ini agama bisa moralnya apa istilahnya bisa diperbaiki, seharusnya tidak terjadi seperti itu. Ya, contoh kecil aja Cianjur. Saya dengarnya aduh gila, itu biadab banget bapaknya nidurin anaknya umur 14 tahun. Ya, dapat kiriman uang dari ibunya dari Arab Saudi. Kalau emang bandel mainnya sama perempuan lain sana, anak sendiri ditidurin. Itu super biadab. Gitu. Ngeri ya. Ngeri. Oke. Kita harus tutup sekarang, sudah 12:30. Pak Santi Amer, boleh tutup dalam doa Pak Santi Amer? Berasa waktunya ya Pak ya. Iya. Masih Luar bukan Pak Skor. Makin malam kita ngomongnya malah makin seru ya. Dari tadi, ini Pak Robert sama Bung Beta nggak masuk, kita masih ngomong-ngomong. Begitu dikit masuk lagi, kita Pak seru nggak habis-habis. Pak Pol, dikit lagi. Ya boleh. Terakhir, Itu Pandi. si Maruf Amin itu sama Joe Biden ini sama, Pak. Udah tua nggak mati-mati. Tapi coba itu benar-benar demensia kali ya? Itu benar-benar demensia ya dia ya? Jalan aja nggak Masih bisa kenceng. level rendah, tapi memang suka lupa, Pak. Ngeri ya? Iya, udah Kayak Amin tua, Rais ya, mati-mati. demensia. Ya. Amin Rais tuh bisa sembuh, Pak, dimensianya kalau jalan dari Yogyakarta ke Jakarta. Itu kutuk ya. Itu kena azab. Kena azab ininya nazarnya dia sendiri. Profesor Dr. Tolo udah dari Chicago masih Gelar tolo. profesornya udah dicopot, Pak. Oh, udah Oh iya, ya, dicabut ya, benar profesornya ya. Iya, dari UGM. Itu melawan sunatullah. Udah malah nggak tua nggak mati-mati. Sama dengan Joe Biden ya Pak Andi. Wah ini. Iya bener. Joe Biden itu kalau jalan aja nggak bisa kenceng. Dikasih karpet merah, miring melulu.
sampai asistennya yang Itu kenceng. jalannya sama dengan film Tatu dulu Pak Andi itu. Tatu, Tatu. taplen tuh ya. Ya. Ya itu Ya. melawan, orang Islam bilang melawan sunatullah. Kalau udah tua bangka gitu mati aja deh. Tapi Ya, Mas untunglah Akbar, Pak. silakan tutup. Saya teguhkan, Pastor, teguhkan. Oh iya, Pak Andi, silakan. Coba. Kenapa? Saya kenapa? Ya, tutup doa. Tutup, Pak Andi. Jangan, saya lagi meeting ini. Sorry. Aduh. Ya, Bung Beta deh, Bung Beta. Bung Beta. Oke. Tapi saya mau timpalin sedikit, paling enggak sekarang Amerika bersyukur Pak, House Speaker-nya udah dari Republik, jadi ada balance lah antara Biden Demokrat dengan Republik, jadi akan lebih ada perbaikan lah. Baik, kita bersatu hati Bapak Ibu di YouTube dan Zoom. Terima kasih untuk perbincangan malam ini. Semoga ada hikmat yang kita bisa ambil, ada pengetahuan, wawasan kita semakin terbuka. Kita minta Tuhan Yesus sendiri yang hadir dalam kehidupan kita di hari-hari ke depan ini. Mari bersatu hati.